sedang menyelam, nunggunya di pinggir dermaga. Jika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Anisatul Kolbiah. Biasa dipanggil Nisa. Nisa bersekolah di MI Ma'arif NU1 Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Nah, di sini Nisa akan membawakan sebuah cerita yang tentunya sangat menarik, yang berjudul Asal-usul Curug Cipendok. Cerita ini Nisa ambil dari buku kumpulan cerita rakyat Banyumas yang ditulis oleh Komunitas Literasi Arpusda Banyumas, cetakan ke-1 Maret 2020. Jika kalian ingin membaca buku cerita menarik lainnya, kalian bisa mengunjungi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Banyumas. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap mendengarkan ceritanya? Nisa mulai ya. Alkisah. Berkecamuknya perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang di Ponegoro merupakan perang besar yang ada di tanah Jawa. Namun pada akhirnya perang di Ponegoro dimenangkan oleh kolonial Belanda. Kekalahan ini mengakibatkan Kerajaan Mataram dikuasai oleh Belanda, termasuk daerah Banyumas. Wilayah Aji Barang yang saat itu dipimpin oleh Raden Ranu Sentika. Raden Ranu Sentika mendapat tugas melakukan kerja rodi untuk membuka hutan belantara di sekitar lereng Gunung Slamet sebelah barat daya untuk dijadikan area perkebunan. Hei manusia pribumi, Ranu Sentika, pintakan you untuk memimpin wilayah Aji Barang. Oleh karena you harus patuh perintah I. Apa yang harus saya lakukan, Sinyo? Tugas you adalah pergi ke lereng Gunung Slamet sebelah barat daya untuk membabat hutan di sana. Baik, Sinyo, akan saya lakukan. Esok harinya berangkatlah rombongan pekerja Raden Ranu Sentika ke tempat yang dituju, sebuah hutan belantara dengan pohon-pohon yang sangat besar dan tumbuh sangat lebat. Jika makin jauh masuk ke dalam, ada air terjun atau orang Jawa biasa menyebutnya curug dengan ketinggian sekitar 93 meter. Tinggi sekali ya teman-teman. Airnya deras mengalir putih seperti salju. Segera Raden Ranu Sentika memerintahkan pekerjanya untuk memulai membabat hutan. Saat mulai petang, Raden Ranu Sentika menghentikan semua aktivitas penebangan untuk beristirahat. Keesokan harinya, kejadian aneh pun terjadi. Raden, bagaimana ini Raden? Pohon-pohon, tanaman, dan semak belukar yang kita tebang kemarin sekarang sudah kembali tumbuh lebat seperti semula, Raden. Ini tidak wajar, Raden. Apa semua ini karena kita tidak perlu nuwun pada sang penunggu di sini, Raden? Kejadian itu tidak membuat Raden takut. Ia tetap menjalankan tugasnya hingga 8 bulan lamanya. Akan tetapi, Raden belum berhasil membabat hutan sedikit pun. Setiap pohon yang telah ditebang keesokan harinya kembali tumbuh. Semua usahanya sia-sia. Hal tersebut membuat Raden bingung dan pusing. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Raden berjalan menyusuri hutan sampailah beliau di tepi air terjun. Muncullah keinginan untuk bertapa agar mendapat petunjuk dari Sang Gusti.
Raden pun bertapa di bawah air terjun. Setelah beberapa waktu, namun Raden belum mendapat petunjuk untuk membabat hutan lereng Gunung Selamat. Untuk mengurangi kegundahan hatinya, Raden memutuskan untuk memancing di bawah air terjun. Aku mancing sajalah. Ketika kayu pancingnya melengkung, Raden pun menarik alat pancingnya. Apa ini? Namun bukan ikan yang didapat Raden, melainkan sebuah benda berwarna kuning keemasan berbentuk cincin werangka keris. Ketika benda tersebut dilihat dengan seksama, tiba-tiba Raden bisa melihat makhluk halus yang ada di sekelilingnya. Ternyata para makhluk tersebut yang selama ini menggagalkan proses pembabatan hutan Raden Ranu Sentika. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada juga yang kerdil. Semuanya sangat menyeramkan, membuat bulu kuduk merinding. Dari sekian banyaknya makhluk halus, ada sesosok dewi yang berperangai lembut dan bijaksana. Dewi itu tersenyum pada Raden Ranu Sentika. Sesosok wanita dengan rambut panjang terurai, selendang tersampir di pundaknya. Dewi itu menunjukkan namanya adalah Dewi Intan, Dewi penghuni Bukit Sudem. Tenanglah, aku akan membantumu. Seketika Raden Ranu Sentika terperanjat. Keesokan harinya, Raden beserta para pekerja melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Namun, apa yang dilihat di depan mata kali ini membuat tersenyum girang. Lahan yang kemarin dibabat tidak kembali seperti sedia kala. Lahannya tetap bersih, tak ada pohon tumbuh lagi. Raden, Dewi itu benar-benar menolongku. Dewi siapa maksudmu, Raden? Dewi Intan, dia yang menghuni bukit sebelah air terjun itu, Bukit Sudem. Mungkin dia penguasa di wilayah ini, Raden. Oh iya, curug itu belum mempunyai nama. Silakan Raden memberi nama curug tempat Raden menemukan pendok. Pendok? Sejak saat itu, curug tempat Raden Ranu Sentika bersemedi diberi nama Curug Cipendok. Ci yang berarti air, pendok yang berarti cincin werangka keris. Sejak tahun 1984, Curug Cipendok dibuka untuk umum setelah beberapa waktu direnovasi. Sampailah sekarang, Curug Cipendok selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun domestik. Teman-teman, kalian jangan lupa berkunjung ke sana ya. Tempatnya itu sangat indah. Pesan moral dari cerita tadi adalah pentingnya bersabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki cara kita dalam menghadapi tantangan. Sekian cerita dari Lisa, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sampai jumpa.